Assalamualaikum, makasih buat kamu yang udah mampir ke sini ya. Diceritain kali ini, aku tuh nemu sebuah cerita di platform baca online. Judulnya agak kontroversial sih ya. Wening, istri kedua papa, ternyata mantan pacarku. Kayaknya kita tuh memang sangat-sangat seneng ya sama bab-bab di mana kisah cinta tuh jadi kayak dilematis gitu antara mantan pacar sama keluarga. Tapi istri kedua tuh kayak udah gurih banget lah ya. Tapi aku tertarik sama blurbnya. Menurut aku tuh beda dari yang lain gitu loh, Bes. Blurbnya itu kita dikasih di warning. Katanya novel ini tidak cocok untuk kamu yang mencari kisah perselingkuhan panas, perebutan harta dengan licik, persaingan cinta yang sengit, ataupun balas dendam yang pedih. Itu kan tema-tema yang lagi hot banget ya. Novel ini tentang bagaimana rahasia setiap tokoh terungkap dan perjalanan mereka menemukan jalan kembali pada kebaikan ketika kenyataan hidup tidak sesuai harapan. Jadi, Wening itu terpaksa menerima pinangan Angga untuk jadi istri kedua demi menyelamatkan status sosial sekaligus menutupi aib besarnya. Aib besar. Oke, kita kunci di sini aib besar. Ini kayaknya rahasia tokoh pertama ya. Di sisi lain, Cindy, sang istri pertama, tidak pernah tahu rahasia kelam yang dibawa Wening ke dalam rumah tangga mereka. Cindy hanya ingin pernikahan keduanya itu jadi penawar atas dosa terselubungnya. Oke, jadi ternyata si istri pertama juga punya motif ya, dia punya dosa terselubung. Sementara itu, si Kevin, anak sulung di rumah itu, masih menyimpan rasa kepada Wening. Oh, jadi maksudnya si istri kedua papa adalah mantan pacarku, jadi si Wening ini berarti mantan pacarnya si Kevin gitu ya. Kevin harus menghadapi kenyataan pahit bahwa wanita yang paling dicintainya berubah status menjadi ibu tiri. Emang kalau istri kedua papa tuh ibu tiri gitu ya? Oke, jadi blurnya adalah, akankah rahasia setiap orang terkunci rapat atau terkuak satu persatu dan mengancam keutuhan keluarga dan diri mereka? Aku penasaran sih, kalau si tokoh pertama tadi udah punya rahasia, tokoh pertama itu kan si Weningnya ya, yang istri kedua itu udah punya rahasia, terus tokoh pertamanya juga udah punya rahasia, sementara ternyata si istri kedua ini adalah mantan pacarnya si anak pertama. Nah, berarti umurnya jauh banget ya. Ke bab pertama, capcus, judulnya Rumah. Aku adalah Angga. Saat itu, aku berniat menjemput istriku di sebuah pusat kebugaran terkenal di Jakarta Selatan. Gerimis mulai mengguyur, jalan area Pancoran semakin memadat, dan memang langganan padat bahkan saat hari tidak hujan. 25 tahun usia pernikahannya berarti make sense lah ya kalau anak sulungnya itu siapa tadi Kevin itu udah ya 25, kalau lebih dari 25 tahun berarti Kevin ya minimal 25 tahun lah ya. Gimana? Telah memberiku 3 anak, lebih tepatnya 2 anak. Oke ya, oke. Dia masih ayu, ada yang diri, memilih perhiasan hingga kini kulit terbaik di bawah ini. Saya itu komitmen untuk menjaga bentuk tubuh, terjaga hingga sekarang. Ini kayaknya tokoh Angga agak-agak ini ya penggambarannya ya, kayak dia tuh bisa melihat kesempurnaan dari istrinya ini. Semua orang jelas tahu betapa aku seharusnya bangga menjadi suami dari wanita yang tampak sempurna. Ya iyalah Bapak, aku sungguh beruntung menikah dengan seorang wanita serba bisa. Dia dengan mantan wanitanya di restoran terbuka atau di pusat perbelanjaan ternama. Sudah biasa jika dia tidak bahas arisan pas sekian puluh juta atau perhiasan bermacam model dan selera. Aduh, kaum miskin permisi dulu ya, mohon maaf. Tidak relate, tapi kalau mau dengerin sambil berhayal, itu nggak apa-apa banget. Makasih, minum. Makasih nih, makan lagi sama teman-teman. Cerita. Sampai istri yang senyum, melambaikan tangan dari aku mendekati dia yang sedang bertemu dengan sekelompok wanita serupanya. Cantik, bugar, kaya. Udah masih ada sedikit suami sis, dan salah seorang istriku dan berkaus biru muda. Gincupingnya menyala. Ini bapak-bapak ini perhatian sekali ya sama detail-detailnya istri sama teman-temannya ini. Istri kepalawan, awal bandar panjang dua cahayanya. Tua tadi sis makin tua makin menjadi hehehehe. Ini kayaknya Pak Angganya nih. Malam ini mau makan di mana sayang? Ini tiba-tiba teman mama dari luar kota datang ke Jakarta lalu ngajak bertemu. Jika aku tidak jadi makan malam dengannya, aku bisa makan malam di tempat lain. Orang kaya. Bisa
Bisa-bisanya, bisa-bisanya kamu punya istri, dijemput, terus dia pergi sama temennya, terus kamu disuruh naik taksi, Pak. Kenapa nggak dia bapaknya nyetir sendiri? Tapi kalau nyetir sendiri dia juga kasihan ya disuruh pulang naik taksi sendiri ya. Kenapa nggak temennya aja suruh jemput si istrinya? Ya kan? Uh, 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 uh. Istri menteri, istri konglomerat pengusaha tambang, juga grup kelas diet sehat menjaga kebugaran menjelang lansia. Buset, mak-mak sosialita ini. Istri sempurna bukan? Iya, sempurna. Tapi kalau tiba-tiba pergi ninggalin suami demi makan sama temennya tuh kayak mana, Pak? Mang Ujang pulang saja naik taksi atau ojek. Si sopir kena juga. Janjiku yang lain malam ini. Agak mencurigakan ya. Wanita muda itu menyambutku dengan wajah polos dan tampak terkejut. Ini Bapak agak pinter ya ngerayunya ya, sono sini dapet aja. Wanita itu tersenyum lagi. Dia banyak tersenyum akhir-akhir ini. Lihat perut Wening sudah mulai membesar. Oh my god, Weningnya lagi hamil. Wow. Oh, berarti ini udah sering, udah suka begini ya, tiba-tiba si Bapak Angga ini pulang ke rumah istri kedua karena dicuekin sama istri pertama. Istri tua merajuk. Gimana? Lembut. Bapaknya so sweet. Aku tahu ada beban masa lalu yang ia pikul tentang janin itu. Aku pun berharap bisa selalu menjaga Wening dan anak dalam kandungannya. Pak Angga. Bagaimana seorang ayah menunggu kelahiran anak pertama dan bagaimana hatinya menyambut setiap gram kenaikan berat badan istrinya dengan sukacita. Laki-laki ini rindu bagaimana sebuah rumah tangga di mana istri melayani dengan sepenuh hati dan bagaimana dunia benar-benar milik berdua. Apa adanya, tanpa ada gangguan dari segala macam hiruk-pikuk urusan sosialita, serta semua pernak-perniknya. Oke, ini ini bab pertama. Sebenarnya sih pernah baca-baca kali ya cerita-cerita kayak gini yang kayak, oh ternyata si bapaknya lagi sama istri pertama, terus ternyata plot twist di akhir-akhir bab ternyata dia punya istri kedua, terus ini lagi hamil, tapi kayaknya ada beberapa pesan terselubung, matanya berembun, sedih waktu si Angga menyentuh perutnya. Terus si Angganya juga sempat bilang si Wening ini membawa beban kelam masa lalu tentang janinnya. Penasaran sih, kira-kira si Cindy ini, si istrinya ini, apakah tahu kalau si Angga tuh ternyata sudah punya istri simpanan, istri kedua. Istri kedua simpanan gak sih? Gak mesti. Istri simpanan pasti istri kedua belum tentu istri simpanan, ya kan? Ya enggak. Di sini belum kelihatan sosok tokoh siapa dari anak pertamanya ya. Anak pertamanya belum muncul sih. Kayaknya si sosok istri pertama ini memang istri-istri sosialita, wanita sosialita yang sibuk, banyak urusan, banyak teman, banyak jadwal ketemu. Terus sementara si Angga ini kayaknya nih suami-suami takut istri ya. Apa kata istrinya nurut aja dia, apa kata istrinya ya udahlah, oke lah. Ternyata dia di belakang punya istri kedua, mana lagi hamil. Kalau dari sosok si Weningnya ini sih belum kelihatan ya, dia baru ketahuan kalau dia tuh lagi hamil, terus sepertinya menyimpan sebuah rahasia atas kehamilannya itu. Kita lihat aja nanti seperti blurnya bahwa setiap tokoh punya rahasia dan apa yang akan terjadi ketika rahasianya itu terungkap satu persatu. Mau lanjut ke bab 2 nggak? Aku tertarik sama blurnya. Novel ini tidak cocok untuk kamu yang mencari kisah perselingkuhan panas, perebutan harta yang licik, persaingan cinta yang sengit, atau balas dendam yang pedih. Sebenarnya si blurb ini tuh sudah mulai menyaring pembacanya. Agak dalam ya, dia tuh bilang novel ini tentang bagaimana rahasia setiap tokoh terungkap, dan perjalanan mereka tuh perjalanan setiap tokohnya ya, untuk menemukan jalan kembali pada kebaikan ketika kenyataan hidup tidak sesuai harapan. Setiap tokoh tuh kayaknya punya rahasia
kelam yang nanti mungkin akan terungkap satu persatu dan itu tuh akan mengancam keutuhan keluarga dan diri mereka. Wow, kayaknya menarik sih. Sampai ketemu di selanjutnya ya. Assalamualaikum.